Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan sebuah renungan singkat yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menguatkan setiap kami Bapa, akan meneguhkan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan mampukan kami ya Roh Kudus agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari Minggu yang akan datang kita akan sama-sama merayakan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, berhubungan dengan itu Saudara, tema yang akan saya sampaikan adalah jangan padamkan roh. Di dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi Roh Kudus telah dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dan di dalam kitab Yohanes juga kita melihat bahwa Yesus menjanjikan roh penghibur, roh kebenaran, yaitu roh Tuhan sendiri untuk menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia akan menyertai kita selama-lamanya di dalam hati kita, saudara, di dalam diri kita. Ini adalah berita baik bagi saudara dan saya, karena Tuhan tahu betul bahwa dunia akan semakin jahat dan anak-anaknya dia pagari, dia lindungi dan dia berikan kekuatan, yaitu dengan adanya Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya untuk menyertai kita dan untuk menguatkan kita. Nah, kita sama-sama belajar. Ternyata saudara, banyak orang percaya yang tidak menyadari akan hal itu, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa ternyata ada Roh Kudus di dalam diri kita, bahwa ternyata Roh Tuhan sendiri akan berdiam selama-lamanya di dalam diri saudara dan saya, di dalam hati kita semua. Nah, masalahnya adalah mereka tidak menyadari akan hal itu. Sehingga roh yang ada di dalam mereka itu padam, saudara. Bukan keluar tapi padam. Nah, kita sama-sama belajar di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 dikatakan janganlah padamkan roh. Kita tidak boleh memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mengapa Roh Kudus bisa padam? Kalau kita tidak mau mendengarkan apa kata roh yang ada di dalam diri kita, kalau kita tidak mau melakukan seperti apa kata roh di dalam diri kita. Dengan kata lain, yang pertama saudara, supaya Roh Kudus tidak padam atau tetap menyala-nyala dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita harus mau hidup dipimpin oleh roh. Ya, kita harus hidup oleh roh atau mau dipimpin oleh roh Allah, saudara. Di dalam Roma 8 ayat yang pertama sampai 17, saudara, ayat 1 sampai 17 ini adalah tentang hidup oleh roh. Saudara bisa baca kembali nanti ya saudara ya, 17 ayat ini, di mana ada hal-hal yang harus kita lakukan, tetapi yang paling penting adalah ternyata kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, maka kuncinya adalah kita mau dipimpin oleh roh Allah. Dan orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah, mereka tidak akan menuruti apa yang menjadi keinginan daging, saudara. Karena setiap keinginan daging yang kita lakukan itu membuat kita berseteru dengan Tuhan, karena semuanya bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, kembali kepada Roma 8 tersebut, di ayat 8 dan 9 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, saudara. Kalau kita mau jadi milik Kristus, harus ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan yang paling penting adalah
Kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah yang memimpin kita, Dia akan memimpin kita kepada segala kebenarannya, saudara. Dia akan memimpin kita dalam segala kebenaran-kebenarannya Tuhan. Sampai akhirnya, saudara, kita dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kita benar-benar memiliki karakter sama seperti Kristus. Kita sama-sama bisa meneladani apa yang pernah Kristus kerjakan, apa yang Kristus lakukan selama Dia ada di bumi ini, saudara. Itu yang paling penting. Nah, berikutnya yang kedua, saudara, Roh Kudus atau jangan padamkan roh. Karena apa? Yang kedua, karena Roh Kudus adalah meterai dan jaminan bagi kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, saudara. Jadi ada kata Roh Kudus, memeteraikan, ada kata mengurapi, memeteraikan, dan memberikan Roh Kudus, saudara. Berarti Roh Kudus adalah materai atau tanda. Ya, sah kalau kita lihat sebuah surat perjanjian, saudara, sebuah surat dikatakan sah kalau ada materai Rp1.000. Nah, berarti saudara, tanda kita sah sebagai anak Allah adalah Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini yang menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan atau anak dunia, saudara. Nah, kita lihat kembali, saudara, menjadi jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita ini bukan hanya bicara tentang berkat-berkat lahiriah, tetapi lebih daripada itu. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara dan saya, maka kita akan memiliki yang namanya karunia Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, saudara. Saudara akan membaca ada 9 karunia roh. Nah, karunia ini diberikan kepada saudara dan saya untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan dan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak menggunakan kekuatan kita sendiri, ya, tetapi kita diberikan kekuatan, kemampuan karena ada Roh Kudus yang melakukannya melalui kita. Jadi kita hanyalah alat, tapi kembali Roh Kudus yang mengerjakannya melalui diri saudara dan saya. Itu yang paling penting, saudara. Ada 9 karunia tersebut gitu. Mungkin kepada si A Tuhan memberikan 1 karunia, mungkin kepada si B Tuhan memberikan 2 karunia dan sebagainya. Dan hal ini jangan membuat kita menjadi iri satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya kita menyadari bahwa karunia untuk memperlengkapi kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan sebagai sebuah tim dalam sebuah pelayanan, itu semua memperlengkapi sama seperti satu tubuh, saudara. Sehingga ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki dan sebagainya. Itu yang harus benar-benar kita sadari. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, misalnya di dalam sebuah gereja atau komunitas Kristen, kita harus saling memperlengkapi satu sama lain sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Nah, berikutnya, saudara, jaminan yang disediakan bagi kita itu, yang kedua adalah selain karunia yang diberikan, karunia roh yang diberikan, kita juga diberikan kemampuan untuk menghasilkan buah roh dalam hidup kita, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang dapat dihasilkan manusia. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Karena Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Karena ketika kita mau melakukannya berdasarkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah roh tersebut dalam kehidupan kita, saudara. Dan ketika kita sudah menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, maka hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan, Tuhan disenangkan, dan kita juga bisa jadi berkat bagi orang lain, bukan? Sehingga nama Tuhan pun akan dipermuliakan. Kita jadi terang dimanapun kita berada, kita jadi garam yang dapat menguatkan banyak orang, saudara. Itu yang paling penting. Jadi kembali kita diingatkan pada saat ini bahwa jangan padamkan roh yang telah ada di dalam diri saudara dan saya, yang telah mengurapi kita, yang telah memeteraikan kita dan menjadi jaminan bagi saudara dan saya
tetap mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan mari sama-sama kita menyambut hari Minggu yang akan datang, di mana kita sama-sama mengalami hari pencurahan Roh Kudus, memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang akan benar-benar menguatkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kami, tetap menyala Tuhan Yesus, tidak akan memadamkan roh yang ada di dalam diri kami. Kami belajar untuk taat, kata roh memiliki kepekaan lebih lagi Tuhan, agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami semuanya ke dalam tangan, seluruh aspek kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, perubahan dalam hati dan kehidupan kami. Kami percaya kami akan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.